Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan ibadatnya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya. Nah, untuk kesepakatan pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah memanfaatkan dan saling berbagi waktu, kemudian membuka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Kita belajar bersama ya Bu. Saya yang berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, namun kita hanya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami. Kemudian yang selanjutnya adalah mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Untuk agenda hari ini yang akan saya bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi tentang segitiga restitusi. Untuk yang pertama yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bermain kegiatan cobalah buka. Silakan Bapak Ibu untuk berpasangan atau berhadapan dengan teman sebelahnya. Kemudian kegiatan ini misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, untuk tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kemudian cobalah melakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Nah, coba kita lakukan ya Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi A dan siapa yang mau jadi B? Yang B itu bertugas boleh merayu. Ya, tugasnya adalah membuka. Yang A itu boleh mempertahankan atau apa lagi ya? Ya, silakan.
kenapa membuka kepala tangan? Silakan, ada yang mau berkomentar? Jadi saya jadi yang menjaga barang berharga. Jadi ada kekerasan dari ibu, intimidasi. Saya dibuka paksa. Ada gangguan ya di Jadi kesimpulannya, Anda sebagai yang mengepalkan tangan itu boleh mempertahankan, boleh juga mencoba membuka, karena terserah kita ya, terserah kita, karena pilihan itu ada di diri kita ya. Kita mau membuka silahkan, mau mempertahankan juga silahkan, gitu ya. Jadi ini tentang keyakinan kita mempertahankan apa yang kita miliki, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Jika di stimulus respon itu bersifat realitas atau kebutuhan kita sama, untuk teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin?
Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini, disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri kita ya Bu. Jadi motivasi intrinsik yang harus muncul dari dalam diri kita, bukan motivasi eksternal atau dari orang lain, seperti itu. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Glasen dalam bukunya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Glasen mengemukakan bahwa dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan itu muncul atau tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya, betul. Apa saja Bapak Ibu? Kreatif, Bayang ya, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, di sini agar kita lebih fun atau lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan.
untuk profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama ya Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, itu adalah beberapa gambaran dari profil pelajar Pancasila. Ya, kita catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi pas dibuka ya, kita agak bingung antara karakter dan sikap jadinya. Jadi bedanya tuh seperti apa sih antara karakter dan sikap gitu. Jadi apakah ada pembedaan gitu atau bagaimana gitu? Ya, baik, terima kasih Bapak yang sudah mau bertanya, dan saya akan mencoba menurut sepengetahuan saya, mohon maaf jika ada yang salah dan mohon dikoreksi. Tadi Bapak menanyakan perbedaan tentang karakter dan sikap. Menurut saya karakter dan sikap itu hampir-hampir mirip ya Bapak Ibu. Cuma kalau karakter itu muncul dari dalam dirinya seperti itu, ada motivasi intrinsik sehingga menimbulkan karakter dari murid tersebut. Barangkali Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan tentang apa itu sikap dan karakter. Iya. Ya, silakan. Terima kasih ya atas waktunya. Ini membahas tentang karakter dan sikap. Kalau sikap itu memang tadi muncul dari diri sendiri, ya, dari nurani hati nurani, dari hati nurani. Tetapi kalau sikap itu adalah ketika dilaksanakan ada orang lain atau ada orang di sekeliling kita. Misalkan kita ada orang sikap bagaimana, ramah atau bagaimana, terus rasa hormatnya seperti apa. Jadi kalau sikap itu ada orang ketiga atau keempatnya gitu, Bu. Beda dengan karakter itu muncul dari diri sendiri, itu menurut saya. Ketika saya misalkan ada seorang guru, tapi karena tuntutan sikap, ibu sekarang mah gitu ya. Eta karakter berarti karakter tetap yang di dalam nama karakter, tapi mungkin sikap nama, ya sikap mah berarti yang dimunculkan terlihat ya tentunya. Tapi kalau karakter ya bisa dilihat, bisa juga tidak mungkin ya. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Bapak, Pak Budi dan Pak Tony yang sudah mau bertanya dan berbagi informasi tentang apa itu karakter dan sikap. Nah, yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan restitusi. Motivasi perilaku manusia, ada beberapa motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal
itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk motivasi berenang, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul motivasi internal dari dalam diri mereka. Apa tujuan dari disiplin positif? Nah, tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu yang tadi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu hukuman? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu hukuman? Suatu penebus Suatu penebus dari kesalahan ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Bapak Ibu, ada yang tahu? Hasil dari perbuatan kita. Jadi konsekuensi itu apa yang telah kita lakukan harus bertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin seperti itu. Menurut saya konsekuensi itu adalah pertanggungjawaban diri dari apa yang telah kita lakukan. Tapi benar juga Bu, konsekuensi. Jadi pancak gitu lah. Pancak jadi namanya yakin gitu akan terus dilaksanakan gitu. Bisa juga misalnya ya. Kalau kita melakukan ini konsekuensinya Risiko, mungkin lebih ke risiko. akibat. Jadi misalkan kita tidak melaksanakan sesuatu atau kita melaksanakan sesuatu yang dilarang misalkan. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensi tersendiri, bisa mendapatkan sanksi misalkan. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berargumen. Jadi apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Berarti tadinya konsekuensi. Dulu mah disebutkan hukumannya. Kalau dulu tuh kita di hukuman, jadi belum tahu apa yang namanya hukuman, buat konsekuensi, belum tahu. Pengaturan Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid tidak mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah itu Bapak Ibu tentang konsekuensi ya. Membuang sampah sembarangan. Nah ini yang jadi pembahasan kita tadi ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Kan sudah diberitahu harus menggunakan masker padanya gitu. Tapi masih sekolah kesehatan kan benar. Iya. Sekolah itu masih dan Jadi yang
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau Konsekuensi akibat. Konsekuensi. ya, dilanjut Bapak Ibu. Memberhentikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau Hukuman. Hukuman. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Aturan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Konsekuensi. Nah, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Karena ada aturan. Ini belum tahu. Oh. Ini yang belumnya ya. Yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat dan kelima konsekuensi, kemudian hukuman dan yang terakhir adalah konsekuensi. Kan tadi yang aturan terlambat ada aturannya, ada kesepakatan itu yang hukuman yang paling Misalnya atas. selamat ke sekolah, kan ke sekolah itu Kok bisa disebut hukuman sih itu ya? dia termasuk Ya atas. Ada satu sekali. terlambat lagi ke Oh sekolah. berarti ini mah punishmentnya bukan, padahal ada aturannya kan? Tapi budak anak tidak tahu. Jadi Bapak Ibu kalau hukuman itu bersifat lebih ke fisik, seperti itu. Artinya hukuman dan konsekuensi hukuman mah Anu mendekati ke fisik, namun konsekuensi mendekat ke tanggung jawab. Bersifat satu arah dari hukuman gitu. Jadi tidak terencana harita langsung Kontan. jadi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran spontan langsung dikasih hukuman gitu. Jadi spontan dan satu arah. Kalau konsekuensi itu seperti tadi sudah dikatakan bahwa konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati oleh guru maupun murid. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jika dibandingkan dengan yang tadi tentang hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi adalah hal yang paling positif, yang paling baik yang bisa dilakukan oleh guru. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi.
Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu yang tadi yang hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian identitas suksesnya itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Contohnya seperti ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapat ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, itu untuk hukuman, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturan adalah titik kamu harus. Konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban yang dapat adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan itu selalu kembalikan diri ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika di keyakinan kelaskan, maka menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Peraturan gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan. Jadi peraturan itu kalimatnya itu masih menggunakan kalimat yang negatif dan
keyakinan kelas itu sudah dirubah kalimatnya menjadi lebih positif. Tapi kan susah. Itu kalau ditulisnya hanya keyakinan saja di kelas atau di koridor ditulis sedangkan keyakinan kelas atau apa. Jadi kan anak untuk pembelajaran gitu ya. Kalau ditulisnya hanya keyakinan saja, itu kan sulit dimengerti. Contoh anak kelas 2, misalkan di sini ditulis tanggung jawab, ya kan tanggung jawab itu makanya luas. Beda lagi dengan kembalikan buku pada tempatnya, gitu. Itu kan ajakan atau arahan. Anak langsung mengerti bahwa memang ketika kita pegang buku, pinjam, itu harus dikembalikan. Nah, kalau keyakinan kelas menurut saya, bagaimana anak bisa paham kalau anak sendiri tidak tahu peraturannya, gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk menanamkan keyakinan kelas pada siswa di kelas khususnya ya. Jadi kita menggunakan cara-cara seperti ini, misalkan mempersiapkan murid untuk bercurah pendapat. Jadi anak atau murid di kelas itu mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan-peraturan yang harus disepakati di kelas, seperti itu. Nah, kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Nah, guru itu bertugas mencatat jika anak mungkin berargumen peraturan kelasnya seperti ini Bu, misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan atau apa, nah, guru mencatat. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Kan tadi itu kalimatnya masih negatif ya. Nah, kemudian oleh guru atau berdiskusi dengan anak-anak, ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Gitu. Kemudian tinjau kembali hasil juara pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, dari kalimat yang positif itu nilai kebajikannya apa gitu? Berdiskusi dengan anak ya, berdialog dengan anak. Kemudian beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Nah, baru dari nilai kebajikan yang sudah disepakati dibuat keyakinan kelasnya. Misalkan dari bertanggung jawab, disiplin, gitu. Oh, disepakati dulu. Iya, disepakati dulu. Kemudian semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Nah, setelah keyakinan kelasnya disepakati, ditinjau ulang, kemudian disetujui dan ditandatangani bersama gitu, bersama anak-anak. Kemudian diletakkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini kalau sudah anak-anak sudah mengerti, jadi anak-anak itu dikasih tahu dulu, Pak. Kasih tahu dulu dari peraturan ya, dari kalimat negatif diubah jadi yang lebih positif. Nah, jadi kalimat positif itu dikasih tahu nilai kebajikannya ini. Nah, baru dibuat keyakinan kelas. Jadi anak tidak akan bingung lagi, keyakinan kelas ini mencakupnya kayak ini. Seperti itu, Pak. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru waris kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan dasar dari Doni ini menurut Bapak Ibu apa? Itu apa ya, penguasaan ya? Bertahan hidup.
bertahan hidup. Maksudnya Minta Ada ke orang lain Mungkin dia dari rumah belum makan, terus ya demi bertahan hidup, mungkin lapar. Kalau saya lebih ke pemasakan. Pemasaan. Alasannya Pak? Ya jadi anak tersebut ingin berpuasa di satu negeri. Itu. Iya. Gitu ya Pak. Nah, ini adalah kemungkinan atau jawaban Doni. Jadi kebutuhannya bisa semuanya ya Bapak Ibu. Jawaban Doni, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Jika jawaban Doni, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Cari sensasi betul. Terus jika jawaban Doni, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, yaitu dia berarti kebutuhan dasarnya itu adalah kekuasaan, bahasa ingin dihargai ya seperti itu. Jika jawaban Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, ini kebutuhan yang dimunculkan yaitu kebutuhan kebebasan. Dia ingin mencoba makanan yang beragam gitu, bebas. Kemudian jika jawaban Doni, dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, ini kebutuhan yang dimunculkan yaitu kesenangan. Pertanyaan anak si Doni kelas berapa tadi teh? Kelas 2. SD. Jadi masih Nah, yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrolnya berada di pembuat orang merasa bersalah karena kecewa. Jadi si yang bersalah ini membuat orang jadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol yang ini termasuk ke dalam penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini posisi kontrol yang dimunculkan adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol yang dimunculkan adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kontrol yang dimunculkan adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, posisi kontrolnya yang dimunculkan adalah penghukum. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah identitas gagal. Kemudian teman dan pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya masih dari luar. Nah, yang terakhir ini manajer, identitas berhasil atau sukses dan itu kontrol diri dari dalam ya. Misalkan menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu adalah menghukum. Cara berbuatnya ya, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ibu kecewa dan titik. Nah, itu guru berbuat ya, guru benar. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling bagus dan yang paling berhasil dilakukan adalah sebagai manajer.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika kasus yang kita hadapi itu adalah kasus berat gitu misalkan. Jadi boleh menggunakan pemantau atau teman gitu. Berarti kalau konsultasi dulu lah, kalau dari yang dua itu mah tidak disarankan. Tidak disarankan. Jadi untuk penghukum dan terutama penghukum ya, penghukum itu tidak disarankan. Yang disarankan itu manajer. Namun jika kasus yang dihadapi itu mungkin agak berat ya, tidak ada salahnya sih Pak penghukum gitu. Tapi dengan sudah disepakati bersama. Misalkan kan kalau di sekolah kasus-kasus berat itu seperti misalkan sudah memukul ya, tindakan membuli, sudah memukul, itu kan berat ya Kak. Nah itu boleh, tapi tidak disarankan juga. Nah yang terakhir restitusi, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kalimatnya ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat di menstabilkan identitas. Kemudian kalimat di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa cara yang adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk kalimat menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Itu kan berarti yang validitas yang misalnya validasi tindakan yang salah berarti yang ke kiri. Ya. Itu juga yang ke kanan, ini yang ke bawah. Nah, yang pertama itu segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi tindakan. Ini bertujuan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini bertujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini ada contoh kasus ya. Pada jam istirahat, Bu Siti mendapat laporan dari seorang murid bahwa Najila sudah berkata kasar dan membentak temannya hingga menangis karena tidak terima kalah dalam permainan. Nah, ini adalah skenario-nya. Bapak Ibu boleh minta bantuannya siapa yang mau menjadi Ibu Siti dan siapa yang menjadi Najila untuk kita mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi mahal ini Bapak Ibu. Tadi ibu mendapat laporan, katanya kamu berkata kasar dan membuat temanmu menangis. Betul tidak? Tenang dulu, ayo jawab pertanyaan ibu. Kamu jangan takut karena yang melakukan kesalahan seperti itu bukan hanya kamu. Ya Bu. Kenapa kamu melakukannya? Saya marah karena dia curang kayaknya Bu. Oh begitu. Wajar kalau kamu marah, tapi menurutmu apakah dengan berkata kasar dan membuat temanmu menangis sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Ya Bu. Bagus. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas? Jadi apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kita harus saling menghargai, terus sopan, dan tidak berkata kasar, selalu rukun dengan teman.
Bagus. Jadi bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan meminta maaf pada teman saya juga tidak akan berkata kasar dan tidak mudah marah-marah. Hebat Najila. Nah sekarang kamu temui temanmu dan segera meminta maaf ya. Ya, baik. Sama-sama. Jadi anak baik ya. Amin. Itu dia curang belum minta maaf. Nah ini tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada sebuah kasus. Kalau itu sangat ternyata yang itu kan Najila. korbannya dipanggil juga nggak? Tidak. Karena kan dia juga curang. Gitu. Jadi segitiganya gimana? Jadi harusnya maksudnya apa perlu dipanggil juga nggak gitu? Apa Minta maaf. laporan? Oh jadi tindak kan Bu Siti mendapat laporan dari seorang murid bahwa Najila sudah berkata kasar. Dia melapor, dia kan konfirmasi, dia dikasih tadi apa segitiganya juga nggak? Yang korban itu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, harusnya ada. Kamu juga harus menghargai teman, nggak boleh curang. Gitu. Ada nggak? Ini masih ada Harusnya ada. Ya, itu masukan ya Pak. Harusnya juga ke korban juga diperkenalkan segitiga restitusinya. Iya. Ya. Nah, Kalau di masyarakat dia jadi bukan hanya si pembuat salah, tapi korban juga harus ada. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita akan melakukan refleksi tentang pertemuan kali ini. Saya akan membagikan linknya pada WA. Nanti harap diisi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu, serta apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Nah, ini sudah ada jawaban ya dari nomor 1. Setelah saya mendengarkan pemaparan, saya jadi tahu apa itu hukum dan konsekuensi, ya, hukuman dan konsekuensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengisi beberapa pertanyaan tentang refleksi dari diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk segala waktunya. Saya meminta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu, dan terima kasih untuk meluangkan waktunya. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin.
tahu kalau peraturan sekolah misalkan? Ada yang tahu? Nah, ya seperti itu contohnya. Jadi kalau peraturan sekolah misalkan ya, peraturan sekolah jangan datang terlambat ke sekolah misalkan. Terus apa lagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah peraturan sekolah. Nah, di kelas juga ada yang namanya peraturan, harus ada peraturan. Namun di kelas itu kita diganti namanya dengan keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Jadi kalau peraturan dan keyakinan bedanya adalah diganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Misalkan kalau peraturan jangan membuang sampah sembarangan, nah diganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Apa kira-kira? Ya, betul, jagalah kebersihan. Atau misalkan di kelas kita sepakat jangan mencontek ketika ulangan. Perbuatan mencontek itu kan tidak jujur. Nah, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Apa? Jujur gitu ya misalnya. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu nanti akan membagikan post-it minimal 1 orang 2. Nanti setelah kalian menulis, tempel di di depan ya, dikumpulkan di depan. Nanti kita akan menyortir ya. Sudah siap?
dari kelas 5 SD 1 Cibanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilhu dari kelas 5 SD 1 Cibanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riba dari kelas 5 SD 1 Cibanten. Sangat senang. Senang sekali. Sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita lebih disiplin.